Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kaidah tentang keyakinan. Kelompok 3 yang beranggotakan Ali Hanafiah dengan NIM 202111346, Kamelia Rahmawati dengan NIM 202111366, dan Ervina Yulia Rohmah dengan NIM 202111376. Kaidah pokok keyakinan. Mengenai kaidah ini terjadi ketika seseorang tertuduh dan penuduh selama penuduh tersebut tidak menunjukkan bukti yang dimenangkan adalah pengakuan tertuduh. Maka pada dasarnya ia bebas dari segala beban atau tanggung jawab. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Pengertian yakin dan syak. Dalam bahasa Indonesia, yakin adalah percaya atau tahu. Di dalam Al-Quran, ada 3 tingkatan dalam keyakinan, yaitu tingkatan pertama, ilm al-yakin adalah keyakinan yang diperoleh setelah mempunyai suatu pengetahuan. Tingkatan kedua, ain al-yakin, yakni keyakinan yang diperoleh setelah menyaksikan atau melihatnya. Tingkatan ketiga, hak al-yakin, yakni keyakinan yang diperoleh setelah mengalaminya. Sedangkan dalam KBBI, syak artinya rasa kurang percaya atau ragu-ragu. Ragu adalah lawan kata dari yakin. Orang yang ragu tidak dapat menentukan sebuah pilihan. Hal ini dikarenakan orang yang ragu tidak mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai pilihan A maupun pilihan B, sehingga tidak dapat memutuskan sampai mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang keduanya. Dasar hukum kaidah. Yang pertama, setiap sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Dalil kaidah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Kaidah yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar kaidah ini hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat, lalu berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah atau membatalkan sholatnya sampai dia orang yang sholat mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kaidah yang ketiga, kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Dasar kaidah ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dasar hukum yang keempat adalah kemadharatan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Yang kelima, adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Pengertian yakin dan syak secara definitif. Yakin dalam konteks kaidah ini mempunyai makna lebih luas, sebab yang dimaksud yakin di sini juga memasukkan zan atau praduga kuat, di mana zan tersendiri belum mencapai derajat yakin. Kemudian ahli fikih memaknai syak sebagai keraguan atau kebimbangan akan terjadinya sesuatu atau tidak terjadi. Maka syak yang diajukan ahli usul fikih yakni keseimbangan hati dalam menyikapi sesuatu. Dalam pengertian ini, hati kita tidak lebih cenderung kepada salah satu dari dua kemungkinan yang ada. Selanjutnya, diskursus kontradiksi dalam hukum Islam. Dengan adanya qawaid fikih, maka secara tidak langsung hukum Islam dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman melalui instrumen yang bernama fikih. Akan tetapi, fleksibilitas hukum Islam tersebut hanya terdapat masalah-masalah duniawi saja.
karena terhadap masalah-masalah yang menyangkut ketauhidan yang meliputi akidah dan ibadah tidak dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut karena hal tersebut dapat menimbulkan bid'ah dan fitnah dalam memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Cabang-cabang kaidah. 1. Asal itu tetap sebagaimana semula bagaimana keberadaannya. Asal itu tetap sebagaimana semula bagaimanapun keberadaannya. Kaidah ini semakna pula dengan apa yang ditetapkan berdasarkan waktu. Makna hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut, selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Yang kedua, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik dari Allah maupun hak adami. Yang ketiga, hukum adalah ketiadaan. Kaidah ini dapat lebih jelas dengan kaidah atau hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Yang keempat, asal setiap kejadian dilihat dari waktu yang terdekat. Kaidah di atas terdapat dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Yang kelima, hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang keenam, apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.